Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Dilariska Fanti dengan NIM 216503031. Di sini saya akan menjelaskan materi 2. Di sini saya akan mereview materi 2, yaitu manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cybercrime. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampak mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah serangan atau kejadian pelanggaran keamanan. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi, mengambil langkah-langkah pencegahan yang sebenarnya. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk yang pertama, kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian atau penghancuran data sensitif atau penting. Gangguan operasional. Serangan dapat mengganggu operasi normal suatu organisasi, baik itu dengan menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur TI. Kerugian keuangan. Keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, sanksi hukum, atau kerugian bisnis. Hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap dapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis. Percayalah identitas. Serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal. Sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Risiko cybercrime adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditunjukkan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi yang terjadinya serangan cybercrime. Risiko cybercrime pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintah atau negara. Dampak cybercrime adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber. Dampak sosial dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang memengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapat akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dampak politik dari kejahatan cyber.
Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. 1. Identifikasi risiko. 2. Penilaian risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Proteksi dan pencegahan. 5. Deteksi dan tanggapan cepat. 6. Pengurangan risiko. 7. Pemulihan. 8. Evaluasi dan perbaikan. 9. Kemitraan dan kolaborasi. 1. Jenis kejahatan. Pemalsuan identitas. Risiko. Pencurian identitas berupa KTP, NIK, dan kartu keluarga korban untuk melakukan pinjaman uang ke pihak PNM Garut. Dampak kerugian finansial. Para korban mendapatkan tagihan cicilan dari PNM Garut. Pihak yang dirugikan 407 warga desa Sukabakti, Kecamatan Tarogang, Kidul, Garut. 2. Jenis kejahatan phishing. Resiko. Pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan aplikasi. Dampak kerugian finansial. Kehilangan dana tabungan dari salah satu bank milik BUMN senilai 1,4 miliar rupiah. Pihak yang dirugikan, Sylvia 52 tahun, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selengkapnya. Jenis kejahatan malware. Risiko. Serangan spyware Pegasus pada November 2019 yang meretas WhatsApp dan menargetkan 1.400 orang melalui fitur video call WhatsApp. Dampak kerugian finansial. Spyware Pegasus melakukan inisial data ekstraksi, pemantauan pasif, mengumpulkan data korban secara aktif, dan menahan komunikasi yang dikirim dan diterima dari perangkat korban. Pihak yang dirugikan para pengguna WhatsApp, diantaranya itu para diplomat, pembangkang politik, wartawan, dan pejabat. 4. Jenis kejahatan. Ransomware. Risiko. Menginskripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan BSI dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Dampak kerugian finansial. Membuat operasional suatu perusahaan atau BSI dan mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Pihak yang dirugikan, Bank Syariah Indonesia atau BSI dan para nasabah BSI. 5. Jenis kejahatan. 6. Jenis kejahatan serangan DDoS. Risikonya, DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server agar server tersebut menjadi lambat, bahkan tumbang. Dampaknya atau kerugian finansial. Layanan aplikasi yang menggunakan server DYN melambat bahkan tidak bisa diakses. Pihak yang dirugikan, aplikasi yang menggunakan server DYN seperti Twitter dan Spotify. Jenis kejahatan atau pemalsuan. Risikonya pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin pengemudi. Dampak kerugian finansial. Negara mengalami kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta otentik. Pihak yang dirugikan adalah negara Indonesia. Jenis kejahatan pornografi anak. Risikonya kekerasan seksual anak di bawah umur. Dampak dan kerugian finansial. Pertama, dampak psikologi korban. Kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Pihak yang dirugikan, janda dan 4 anak yang di bawah umur. Jenis kejahatan cyberbullying. Resikonya korban cyberbullying dapat mengalami depresi yang berat, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari depresi tersebut. Dampaknya kerugian finansial. Korban cyberbullying mengalami gangguan psikologis dan depresi yang berat, bahkan sampai meninggal dunia. Pihak yang dirugikan seorang bocah kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat dan orang tuanya. Jenis kejahatan penyebaran
Peretasan email. Peretasan dapat memamatai pertukaran email internal pada Departemen Keuangan Amerika Serikat dan sebuah lembaga yang memutuskan kebijakan internet dan telekomunikasi Amerika Serikat. Dampak kerugian finansial, kebocoran data penting Amerika Serikat dan SolarWinds yang sebuah perusahaan IT mengalami kerusakan software. Pihak yang dirugikan Amerika Serikat, yakni perusahaan Amerika Serikat yang termasuk daftar Fortune 500, 10 provider telekomunikasi Amerika Serikat, 5 cabang militer Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dan Kantor Presiden Amerika Serikat. Pengintaian. Resikonya berpotensi terjadinya tindakan kejahatan pencurian atau perampokan. Dampak atau kerugian finansial karena pelaku tidak bisa merampas kunci berangkas dan korban sehingga salah seorang karyawan toko menjadi korban dan aksi perampokan tersebut. Sampai korban pun harus dilarikan ke rumah sakit. Pihak yang dirugikan toko emas Apel Boyolali dan karyawannya. Penggelapan. Resikonya pelaku melakukan penipuan dan penggelapan berupa barang ataupun kendaraan. Dampaknya kerugian finansial, para korban yang ditipu mengalami kerugian mencapai 35 miliar dan 1 unit mobil yang telah digelapkan senilai ratusan juta. Pihak yang dirugikan pemilik mobil rental berinisial IR dan para customer iPhone. Kejahatan keuangan online, risikonya penipu yang mengelola website tiruan telah memperoleh data pribadi Helen untuk mengakses akun bank di website resmi Bandigo Bank sehingga dapat menguras tabungan korban. Dampak atau kerugian finansial, tabungan sekitar 300 juta telah diambil oleh pelaku dari akun bank Helen. Pihak yang dirugikan Helen Chiu. Pelanggaran privasi, resikonya aktivitas media massa menjadi lebih tidak aman dan berisiko terjadinya cybercrime. Dampaknya atau kerugian finansial, kebocoran data penting yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pengguna aplikasi media massa tersebut. Pihak yang dirugikan pengguna Twitter. Jenis kejahatan pencarian akses, risikonya pelaku dapat mengakses atau memanipulasi data dan informasi tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seseorang. Dampaknya atau kerugian finansial, pelaku melakukan pencurian data Shopee Express yang mengakibatkan kerugian puluhan juta hingga ratusan juta. Pihak yang dirugikan Shopee Express. Kejahatan seksual, risikonya terjadi pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dampak atau kerugian finansial, korban dapat mengalami trauma dan stres yang mendalam. Selain itu juga korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Pihak yang dirugikan, seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. 19. Jenis kejahatan pemerasan online. Resikonya ancaman penyebaran foto dan video mobil korban untuk dijadikan senjata pemerasan. Dampak atau kerugian finansial, kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta. Pihak yang dirugikan, korban dari aksi pemerasan tersebut. Kejahatan sumber daya komputer, risikonya menjadi tempat sarana penyebaran informasi yang memiliki unsur radikalisme. Dampak atau kerugian finansial, ada 600 situs atau akun media sosial yang digunakan untuk melakukan penyebaran informasi radikalisme. Pihak yang dirugikan, pengguna akun media sosial. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.